Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Apriliani. Di sini saya NIM 41180020 multimedia pagi. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Desa Karangasem. Nah, untuk latar belakang yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah. Saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengadilkan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk yang kedua, setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing, tetapi dalam kiatnya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Nah, untuk yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan keuangan negara dan daerah, utamanya bagi hasil pemerintahan negara dan transfer dana dari pemerintahan pusat APBN kepada pemerintah daerah APBD. Salah satu dana perimbangan yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut yakni pajak bumi dan 5 bangunan. Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Namun, undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, di mana pengalihan pengelolaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat dengan BPHTB, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan PBB P2 dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak tanah dan bangunan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Dengan mengalihkan ini, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, untuk rumusan masalah, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu
untuk memperjelas gambaran penelitian agar penelitian ini memiliki arah yang jelas sesuai fakta data dalam penulisan skripsi, maka perlulah dirumuskan masalahnya. Adapun rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana peranan Dinas Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan PBB dalam peningkatan PAD di Desa Karangasem, dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD Desa Karangasem. Kemudian dilanjut dengan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian yang pertama itu, faktor apa saja yang dapat menghambat proses pembayaran pajak bumi dan bangunan? Yang kedua, apakah sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat diakses oleh umum? Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama, untuk mengetahui peranan Dinas Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD Desa Karangasem. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD Desa Karangasem. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada dua, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat secara praktis. Untuk manfaat secara teoritis ini diharapkan memberikan nilai tambahan bagi penelitian-penelitian ilmiah. Selanjutnya dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji peranan Dinas Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua, manfaat secara praktis ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pemerintah untuk memperkaya pemahaman pemerintah daerah akan peranan Dinas Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan PBB dalam meningkatkan pendapatan. Yang selanjutnya yaitu batasan penelitian. Batasan penelitian itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli Desa Karangasem, dan bagaimana tingkat efektivitas sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Metode analisis sistem dan prosedur pengumutan pajak ini akan diterapkan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Nah, yang selanjutnya itu kerangka berpikir. Ada rumusan di kerangka berpikir ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu yaitu pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Desa Karangasem berbasis web. Kemudian ada perancangan sistem berbasis web menggunakan metode sistem. Nah, untuk mendapatkan metode sistem, kita perlu melakukan yaitu yang pertama, pengumpulan data tentang perpajakan desa. Yang kemudian, desain sistem informasi perpajakan. Kemudian poin selanjutnya, menggunakan XAMPP database atau MySQL. Dan yang terakhir, web system. Setelah kita membuat web system, maka akan terbentuklah hasil, yaitu terciptanya sistem informasi perpajakan. Kemudian untuk jadwal penelitian, mengidentifikasi masalah itu ada di mengidentifikasi masalah, mencari keterkaitan material penelitian itu ada di bulan Agustus 2021, dan di bulan September 2021 ada mengidentifikasi kesenjangan masalah dan merumuskan tujuan penelitian. Kemudian di Oktober 2021 ada merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data atau fakta, Littlebraut Review. Kemudian di bulan November 2021 yaitu menyusun instrumen penelitian pre-processing data,
dan melakukan eksperimen. Kemudian di Desember 2021 yaitu melakukan uji. Kemudian dilanjut dengan menganalisis atau menginterpretasi hasil eksperimen dan uji. Kemudian yang terakhir di bulan Januari 22 yaitu menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian ke dalam menarik kesimpulan, menyusun laporan penelitian. Kemudian yang terakhir daftar pustaka, yaitu saya mengambil daftar pustakanya dari 4 sumber. Yang pertama dari Wijaya, How.2028, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pers. Kemudian yang berikutnya Sumarso, 2007, Perpajakan, Pendekatan Komprehensif, Jakarta, 2 Selemba 4. Kemudian Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta, Penerbit Erlangga. Dan yang terakhir yaitu Maringan Masri, Simbolan, 2004, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Galia Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.